Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang tunggal tanpa ketunggalan, Tuhan yang satu tanpa kesatuan, Tuhan yang Maha Penyayang, yang tak akan kehabisan sayang, dan Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak akan mungkin pilih kasih. Dan Tuhan yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita kalkulasikan dengan alat hitung apapun. Ya baiklah, seperti yang setelah kawan-kawan tadi lihat di slide pertama atau di opening ya. Di sini saya atau dan kawan-kawan yang nantinya akan saya perkenalkan ini akan membahas mengenai psikologi humanistik sebagai salah satu tugas mata kuliah psikologi. Lah, sebelum kita mulai untuk penjelasan mengenai psikologi humanistik, dan sedikit saya berikan pengantar sebenarnya apa itu psikologi humanistik atau apa yang nantinya akan kita bahas pada video kali ini. Oke, psikologi humanistik itu adalah merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul sekitar tahun 1950-an. Yang mana ini itu mengakar atau berasal dari kalangan eksistensialisme seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers yang merupakan pendiri sebuah asosiasi profesional yang mana mereka itu berupaya mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti tentang self atau diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, dan lain-lainnya. Kenapa kok aliran humanistik ini muncul itu adalah merupakan sebagai reaksi atas ketidakpuasan ketidakpuasan terhadap pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya, yaitu pendekatan psikoanalisa dan behavioristik, yang mana psikologi humanistik atau aliran humanistik ini tuh dianggap di apa namanya aliran psikologi humanistik ini tuh beranggapan bahwa psikoanalisis dan behavioristik itu tidak menghormati manusia sebagai manusia. Keduanya tidak bisa menjelaskan eksistensi manusia seperti hal cinta dan sebagainya. Oleh karena itu muncullah teori baru atau pandangan baru, itu psikologi humanistik atau psikologi yang menitik beratkan kepada hal kemanusiaan. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah sejarah munculnya psikologi humanistik, terus ada tokoh-tokohnya dan teori-teori dari tokoh-tokoh tersebut, dan juga tujuan psikologi humanistik itu sendiri. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum itu saya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kalau saya sendiri bernama Hendra Syahrudin, mahasiswa Akidah Filsafat IAIN Kudus angkatan 2018, dan ini saya bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Aden Kusumahati, NIM 07. Saya berasal dari kelompok 2. Halo semuanya, nama aku Taufik Hidayat, NIM 18302100008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amif Muhammad Yusuf, NIM saya 18302100010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Hujanah, NIM 15 kelas AFI A5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Elvariani, NIM 09 dari kelas AFI A5, mata kuliah psikologi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Walilatul Hajaro, NIM 13 dari kelompok 2. Oke, itu tadi kawan-kawan saya yang akan menemani Anda atau akan menyampaikan materi yang kita bahas dalam video kali ini, yaitu ada Mas Amif, ada Mas Taufik, Mbak Risma, Mbak Lila, dan Mbak Maya. Dan satu lagi Mbak Jana. Selanjutnya untuk kita langsung saja masuk ke materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan atau akan dipaparkan oleh Mbak Maya yang akan membahas sejarah kemunculan psikologi humanistik, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya secara beruntun. Oke, silakan kepada Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Aden Kusumahati, NIM 07 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan pertama kali hasil dari PPT kami yang berjudul Psikologi Humanistik. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan. Yang akan saya presentasikan di sini, yang pertama ada sejarah munculnya aliran humanistik. Kapan sih aliran humanistik itu muncul? Kita bahas satu persatu hingga jelas ya. Psikologi humanistik adalah salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950. Psikologi humanistik itu membawa akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Nah, di situ ada dua tokoh yang bernama Abraham Maslow dan Carl Rasom Rogers. Nah, lalu yang keduanya itu mendirikan sebuah asosiasi profesional yang mengkaji tentang keunikan manusia. Apa sih keunikan manusia? Contohnya, nah ada beberapa contoh seperti diri, lalu ada aktualisasi diri, lalu ada kesehatan, lalu ada harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan masih ada banyak lagi ya. Nah, aliran humanistik ini dipandang sebagai kekuatan ketiga setelah aliran psikoanalisis dan aliran behaviorisme. Nah, aliran humanistik ini muncul itu sebagai relasi ketidakpuasan terhadap aliran psikoanalisis dan aliran behaviorisme. Karena aliran humanistik beranggapan bahwa psikoanalisis dan aliran behaviorisme itu tidak menghormati manusia sebagai manusia. Dan keduanya pun tidak bisa menjelaskan eksistensi manusia seperti cinta, kreativitas, hakikat, nilai makna, dan pertumbuhan pribadi. Nah, dengan inilah aliran humanistik muncul sebagai psikologi humanistik. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Taufik Hidayat. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh psikologi humanistik ya. Nah, pada materi kali ini kita sudah menempatkan dua tokoh, yaitu Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Nah, tapi saya akan membahas Abraham Maslow saja. Oke, kita mulai. Abraham Maslow lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1908 dan wafatnya pada tahun 1970 pada usia 62 tahun. Nah, sedikit cerita, di masa kecilnya ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan merupakan anak pertama dari 7 saudara. Ya, bayangkan, dia itu anak pertama dari sekian banyaknya adik-adik yang dia miliki. Ya, tahulah anak pertama itu harus bagaimana dengan adik-adik. Nah, hubungan dengan orang tuanya itu cukup buruk, terutama
dalam hidupnya ya. Dia itu sukses dalam dunia pendidikan itu untuk menyenangkan ayahnya. Nah, jadi karena hubungan kepada orang tuanya sudah buruk, maka dia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara sukses dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, Abraham Maslow ini memiliki teori yang cukup terkenal sampai sekarang meskipun sudah lama dibicarakan ya. Teorinya itu adalah hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Jadi menurutnya ini manusia itu sangat ingin sekali memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tetapi kebutuhan tersebut tuh memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Sehingga harus tersusun rapi lah atau harus sesuai dengan apa yang diinginkan terlebih dahulu. Jadi kalau tidak menyelesaikan yang paling kecil dulu, maka akan kesusahan untuk mencapai keinginan yang paling tinggi atau yang paling besar. Jadi harus urut ya. Kalau seperti itu. Nah itu dari Maslow. Dan juga Maslow juga percaya bahwa setiap manusia itu pasti sangat ingin memahami dirinya dan juga menerima dirinya sebisa mungkin. Jadi dia itu percaya bahwa setiap manusia itu pasti sangat suka terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang kurang pede lah atau apalah. Pokoknya dia percaya bahwa semua manusia itu senang akan diri mereka sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu adalah tokoh psikologi humanistik Abraham Maslow secara singkatnya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu tentang Abraham Maslow. Ia berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak akan pernah merasa puas dengan sepenuhnya. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya hanya sementara. Jika kebutuhan yang satu itu terpenuhi kepuasannya, maka kebutuhan yang lain itu akan muncul dan menuntut rasa kepuasan. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu dirangkum Abraham Maslow menjadi hierarchy of need, hierarki kebutuhan, yaitu ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang mendasar, kebutuhan fisik, seperti makan, minum, protein, vitamin. Yang mana jika kebutuhan ini itu tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh kepada fisik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini dimanifestasikan dalam bentuk keinginan lingkungan yang aman. Jika perut kenyang, maka kita akan membutuhkan tempat untuk berlindung dan lingkungan yang aman supaya diri kita itu tenang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan memiliki cinta. Saat kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan sudah terpenuhi, maka kita akan membutuhkan apa itu teman, rasa kekeluargaan, memiliki sebuah anak, memiliki sebuah kekasih, merasakan apa itu cinta, perhatian, dan kasih sayang dari orang lain. Kemudian kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan penghargaan atau pengakuan akan diri mereka. Jika mereka diakui, jika mereka memiliki harga diri, maka ia akan semangat dalam hidupnya. Ia akan optimis, ia akan aktif dalam kegiatan. Namun saat mereka tidak diakui, mereka tidak punya harga diri, maka mereka akan bersifat pesimis, pasif, bahkan frustasi. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari potensi yang mereka miliki, untuk memiliki atau menjadi apa yang mereka inginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Oke, lanjut, yaitu tentang teori humanistik menurut tokohnya. Yang pertama, menurut Roger. Terus yang kedua, menurut Maslow. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Karl Ransom Roger.
Ia lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago, dan ia wafat pada tahun 1987 bertepatan pada tanggal 4 Februari. Ia dari 6 bersaudara, putra yang keempat. Ia dari keluarga yang berkecukupan dan menganut Protestan fundamentalis yang keras dan kaku dalam beragama atau moral dan etika. Ia adalah tokoh psikologi humanis atau aliran fenomenologis eksistensial. Menurut Rogers, individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Roger lebih melihat pada masa sekarang. Ia berpendapat bahwa pada masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang yang akan mempengaruhi juga kepribadiannya. Namun, ia tetap berfokus pada masa sekarang. Terjadi sekarang bukan apa yang terjadi pada waktu itu. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang ketika ia mencapai usia tertentu. Seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologi ke psikologi. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian yang saya jelaskan tokoh Carl Ransom Roger. Oke, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan dari pemaparan Mbak Risma, atau sebelumnya Mbak Risma telah sedikit menjelaskan tentang sosok atau tentang tokoh Carl Roger ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkannya teorinya Carl Roger, teori humanistik menurut Carl Roger. Di sini kalau menurut Carl Roger, Carl Roger itu mempunyai ide-ide pokok dari teori-teori Roger. Itu setiap individu itu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri. Menentukan hidup dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor atau orang yang diajak berkonsultasi itu menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Lah, sedangkan menurut Roger sendiri, humanistik itu adalah bagaimana memberi gambaran terhadap dirinya, dan konsep tersebut terbagi menjadi dua. Roger membaginya menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Tapi selain itu, Roger juga mempunyai atau mengenalkan dua konsep lagi, yaitu incongruential dan congruential. Yang incongruential itu adalah ketidakcocokan antara diri self yang dirasakan dalam pengalaman aktual atau dalam kenyataan, sehingga tidak bisa mengembangkan kepribadian yang sehat. Dan sedangkan untuk yang congruent adalah adanya kecocokan antara diri yang dirasakan dengan kenyataan. Manusia di sini itu pasti memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, dan penerimaan, pengagungan dan cinta dari orang lain. Dan kebutuhan itu adalah atau bisa disebut sebagai need for positive regard. Nah,
Untuk masalah need for positive regret itu juga dibagi menjadi dua lagi, Roger. Yang pertama itu adalah kondisional positive regret bersyarat dan kondisional positive regret tidak bersyarat. Roger sendiri memilih beberapa hipotesis tentang bagaimana ketidaksesuaian itu dapat berkembang. Roger menggambarkan orang yang tidak sehat adalah orang yang mengalami tidak mendapatkannya kondisional positif regret atau penghargaan positif tanpa syarat. Seperti contoh misal seperti ini. Tadi kan disebutkan ketidakcocokan antara diri yang dirasakan dalam pengalaman aktual nyata sehingga tidak bisa mengembangkan kepribadian yang sehat, dan sebelum itu ada konsep real dan ideal. Nah, yang mana sebelumnya juga Roger menjelaskan bahwasanya kemampuan dalam diri seseorang atau kemampuan orang mengaktualisasi diri itu tergantung bagaimana konselor itu memberikan pengarahan atau memberikan pendampingan terhadap seseorang. Seperti halnya kalau dalam pendidikan, siswa dan seorang guru. Kalau sesuai dengan teori humanistik Roger, dan kita anggap saja seorang guru adalah konselor, atau kalau saya bahasakan adalah seorang fasilitator, sebagai fasilitator, dan siswa itu adalah klien. Lah, kondisi atau perkembangan aktualisasi diri seorang siswa itu tergantung bagaimana seorang guru bisa membimbing atau memberikan fasilitas-fasilitas yang nantinya bisa menumbuhkan atau bisa memunculkan aktualisasi diri dari seorang itu agar keluar gitu, agar apa yang diinginkan seseorang itu atau agar bakat minat yang terdapat dalam diri siswa itu bisa terrealisasi. Jadi sederhananya seperti itu kalau menurut Roger. Nah, mungkin itu dulu ya kalau dari saya, dan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh kawan saya, dan sebelumnya kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf. Oke, terima kasih. Silahkan untuk pemateri atau untuk kawan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Holilatul Hajaroh, NIM 13 dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan konsep dasar teori humanistik. Dari psikologi humanistik adalah suatu pendekatan mengenai pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Dari aktualisasi sendiri, menurut ahli psikologi, yaitu motivasi orang yang sehat, jadi manusia yang sadar dan rasio tidak lagi dikontrol oleh peristiwa masa lalu. Namun, bagi humanistik, aktualisasi diri akan terhambat jika melihat masa lalu, sehingga humanistik lebih melihat pada masa sekarang. Karena dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Dan humanistik juga percaya bahwa setiap diri manusia memiliki potensi untuk berkembang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan slide yang terakhir, yaitu mengenai tujuan pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Maksudnya yaitu
agar seseorang menerima cobaan apapun dengan menerima walaupun itu berat. Yang kedua yaitu memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan aktualisasi seoptimal mungkin. Maksudnya yaitu agar seseorang bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi untuk mengembangkan dirinya untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Yang ketiga yaitu menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Maksudnya yaitu agar seseorang menghilangkan hambatan-hambatan atau masalah yang bisa menyebabkan potensinya berkurang atau hancur. Yang keempat yaitu membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya, yaitu agar seseorang bisa berusaha untuk menemukan pilihan-pilihan atau usahanya yang dijangkau menurutnya lebih baik di kondisi dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kelompok 2 pamit undur diri dan meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.